menyangka ternyata Pak Danrem punya intuisi, punya kreativitas seperti ini. Begitu saya pikir ya oke lah podcast. Mau ngomong podcast aja saya sudah speechless. Jarang ya seperti itu, maksudnya seorang Danrem itu berpikir untuk adanya podcast tuh jarang sekali ya dari situ. Kemudian podcast begitu masuk ruangan saya lebih speechless lagi. Wow, karena terlalu keren. Ya. Luar kan cuma pintu doang gitu. Iya. Maksudnya orang beliau bilang, "Ayo kita podcast Ibu." Itu aja saya sudah wow. Begitu tahu tempat podcastnya, saya lebih wow lagi, lebih speechless lagi bahwa ketika buka pintu, wow, ternyata ruangannya mirip kayak podcast di ini ya, Deddy Corbuzier ya. Lagi bersama kita di Rumah Podcast 151 Binaya. Dan kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Melsa Sail, dan tentunya ditemani dengan host kita Mariska Muskita. Dan tentunya kita saat ini Kaela kedatangan narasumber yang sangat cantik. Wah, luar biasa banget tuh. Tentunya sudah ada di depan kita. Tentunya ada anggota DPRD Provinsi Maluku dari Ibu Insinyur Rimania Julindra Hetaria STIPP. Tentunya dari Komisi 4 ya Bu ya. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Luar biasa apa nih Bu? Semangatnya harus 55 ya. Iya betul. Baik Ibu, langsung saja kita bersama semua sahabat di rumah ingin mendengarkan biodata dari Ibu sendiri. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rimania Julindra Hetaria, bisa dipanggil Rima atau Rimaniar atau apapun itu. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku yang saat ini diberi tugas tanggung jawab di Komisi 4 yang membidangi tentang beberapa pemberdayaan, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan juga dinas-dinas terkait yang lebih terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Saya punya suami 1, punya anak 3, anak sambung 3, dan saat ini yang 1 sedang di Singapura bekerja, kemudian yang 1 sudah bekerja di Jakarta, kemudian yang 1 lagi yang terakhir sedang kuliah di Jakarta. Semuanya di Jakarta? Semua keluarga domisili di Jakarta. Ibu sendiri di sini Bu ya? Ya, terkadang keluarga datang. Saya tidak sendiri karena kan keluarga masyarakat ini kan juga keluarga saya juga. Iya, benar, untuk melayani masyarakat. Betul. Ini Bu berarti Ibu nih memang asli Ambon. Tadi kalau nggak salah saya dengar Ibu lama di luar ya? Atau bagaimana tuh? Ambon ya Bu ya? Ya. Kalau Ibu sendiri boleh tahu dari mana asalnya? Kalau saya sebenarnya asalnya dari Jawa, dari Solo. Solo, kalau mungkin nona-nona tahu, Sragen ya. Tahu, kadang kalau ditanya Solo aja biar cepat. Saya orang Jawa dan puji Tuhan saya dipertemukan dengan Nyong Ambon. Kemudian buy one get 3. Ya, kemudian kita menikah dan puji Tuhan membawa saya untuk mengabdi di Maluku. Bagaimana Ibu datang ke Ambon selain tertarik sama Nyong Ambon? Apa yang membuat Ibu terkesan sama Ambon ini? Melayani masyarakat. Iya, sebenarnya nggak cuma Nyong Ambonnya juga. Lagu-lagu Ambon saya suka. Gara-gara lagu-lagu Ambon itu. Ini ya, kepincut sama cowok Ambon. Iya. Terinspirasi ya. Jadi ketika dibawa datang ke Ambon untuk berkenalan dengan keluarga besar dari pihak suami, di situ saya melihat banyak sekali hal yang perlu diperjuangkan di sini dengan adanya rasa keprihatinan yang tinggi terhadap masyarakat, tidak hanya di Kota Ambon tapi seluruh Maluku, Pak. Karena pada saat itu saya datang tidak hanya berjalan-jalan di Kota Ambon tapi ke beberapa daerah di luar Kota Ambon, yang kemudian saya melihat realita banyak hal yang di sini saya rasa saya harus berkontribusi. Kalau kita datang, Tuhan kasih kita rezeki yang banyak, kasih kita jabatan sekalipun, tapi ketika kita tidak bermanfaat bagi banyak orang, saya rasa ada yang kurang. Sehingga pada saat itu tergerak
karena dari rasa keprihatinan itu saya melihat banyak sekali pemuda-pemuda, terutama anak-anak yang mohon maaf ya, yang sudah sarjana namun mungkin belum bisa terakomodir dengan baik dalam mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga itu membuat saya tergerak hati saya untuk bagaimana saya harus berkontribusi. Nah lalu kemudian suami saya bilang bahwa salah satu cara untuk kamu bisa membantu banyak orang di sini itu dengan kamu masuk dunia politik. Nah di situ seperti niscaya bagi saya, keniscayaan bagi saya sepertinya kok berat ya, karena saya memang bukan anak asli Maluku. Namun ternyata dengan keyakinan sungguh saya berproses dari berbagai hal, kemudian saya mencoba untuk konsolidasi ke masyarakat, dan kemudian puji Tuhan, alhamdulillah masyarakat menerima saya, dan akhirnya saya mengikuti kontestasi politik dan kemudian menang. Jadi ini sebuah beban dan tanggung jawab yang harus saya pikul, karena ini bukan atas dasar kemauan orang lain, tapi kemauan diri sendiri, di mana saya ingin bisa berbagi dan bermanfaat bagi banyak orang di sini melalui dunia politik. Baik, gitu. Selanjutnya Ibu, terkait dengan tugas dari Ibu sendiri di Komisi 4 ya, itu lebih terfokus seperti apa? Ibu bisa jelaskan? Kita semua tahu bahwa anggota dewan itu dia mempunyai beberapa fungsi, yaitu tentu saja legislasi, budgeting dan pengawasan. Kemudian satu lagi yang kita tidak boleh lupa adalah kita representatif masyarakat. Nah, sehingga ketika mendapatkan kepercayaan masyarakat, tentu saja kita harus melakukan itu. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah saya dipercaya masyarakat, karena saya dapilnya Kota Ambon, bekerja untuk provinsi, saya dipercaya untuk dari fraksi juga dipercaya untuk mengemban tugas di anggota Komisi 4. Sebagai anggota Komisi 4, kami mempunyai tugas dan kewenangan itu lebih ke masyarakat. Jadi dinas-dinas terkait mitra-mitra kami itu lebih banyak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti dinas sosial, pendidikan, kemudian ada koperasi UMKM, kemudian dinas untuk pemberdayaan masyarakat dan desa, kemudian kita dinas pemuda dan olahraga, dan banyak-banyak dinas lainnya yang semuanya terfokus, yang semuanya lebih ke pemberdayaan masyarakat, termasuk juga perempuan dan anak ada di situ. Baik, dari setelah yang Ibu kerjakan, kira-kira ada kendala nggak Bu selama ini? Kalau kendala sih menurut saya tidak terlalu banyak kendala ya. Saya rasa aman-aman saja kayak lagu Ambon ya. Sejauh ini aman-aman saja, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi kalau kendala saya rasa tidak ada ya. Kita anggota dewan itu kan memang kita lebih ya apapun ada kendala pun kita juga ya kita tidak boleh juga kita merasa terbeban. Kalau kita aja mewakili masyarakat terbeban, bagaimana nanti kita kan tadi saya bilang di awal kita representatif masyarakat kan. Kalau kita merasa kita punya kendala, kita ini nanti masyarakat bagaimana? Kan dia mempercayakan kepada kami seperti itu. Kalau kendala kurang ada, tidak ada. Cuman lebih kadang kita harus lebih ke koordinasi aja kali ya. Koordinasi antara kita dengan mitra, yang terkadang ada beberapa hal yang kita perlu pendekatan yang baik juga ke masyarakat untuk kita bisa mengakomodir aspirasi masyarakat kepada pemerintah baik dari provinsi, kemudian kita juga harus menyampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian seperti itu. Kendalanya lebih ke koordinasi aja kan, tidak semua orang juga bisa seperti apa yang kita mau kan. Ada beberapa hal kita menyampaikan sesuatu kadang kurang pemahaman dan lain sebagainya. Nah itu lebih ke situ saja, tapi kalau untuk hal lain sih saya rasa tidak. Baik Ibu. Nah Ibu, tadi saya dengarkan tugas Ibu juga soal pemberdayaan perempuan ya. Nah Ibu kan di DPRD provinsi ya Bu ya. Betul. Otomatis menyangkut yang ada di Maluku kan Ibu. Nah saya ini kan juga dari desa nih Bu. Saya ingin bertanya terkait pemberdayaan perempuan nih. Di desa-desa tuh lebih ke perempuan tuh nggak mau lanjutin karir gitu. Iya kan, mindset di perempuan kebanyakan ya Bu ya, apalagi di kampung saya mindset banyak perempuan seperti Ibu yang tadi bilang udah sarjana tapi belum terakomodir untuk di lapang pekerjaan. Iya, mungkin Ibu program apa yang Ibu salurkan sampai ke pemerintah daerah biar perempuan itu bisa termotivasi biar jangan sebatas itu aja gitu loh Bu.
itu kita sinergi dengan koperasi dan UMKM ya, gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya punya beberapa program yaitu terkait UMKM. Itu kan kita lebih ke pemberdayaan pelaku UMKM itu kebanyakan kan para perempuan ya, seperti itu. Namun juga beberapa program pemerintah saat ini memang saya belum melihat adanya spesifik untuk perempuan dan anak ya. Padahal sementara yang tadi kakak bilang, perempuan tuh lebih banyak sepertinya di rumah daripada dia termotivasi untuk menjadi wanita karir. Padahal tadi sempat kita tahu bahwa narasumber sebelumnya juga kan dia membuktikan dirinya bahwa beliau mampu untuk menjadi representatif para wanita karir seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang untuk program pemerintah saat ini perlu untuk lebih memberikan peran perempuan secara inklusif supaya berperan dalam berbagai program. Misal ada program koperasi rakyat, dan kemudian ada beberapa hal program-program lainnya terkait program presiden itu lebih banyak untuk menjangkau para perempuan, dan mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk para pelaku UMKM itu dari pusat maupun dari provinsi maupun dari kota, itu lebih banyak untuk mengajak para perempuan seperti pelatihan make up, pelatihan memasak, pelatihan mungkin bagaimana menjadi seorang guru les dan lain sebagainya. Itu banyak pelatihan itu harus dilakukan, harus diakomodir, harus difasilitasi sehingga para perempuan dengan sendirinya akan tergerak. Lalu kita juga harus memberikan pemahaman bahwa perempuan itu setidak-tidaknya itu harus bekerja atau paling tidak dia berwirausaha, biarpun cuman lingkupnya kecil UMKM, tapi dia harus berwirausaha sehingga kita sebagai perempuan harus punya harga diri. Nah, itu yang kita sosialisasikan ke bawah. Kalau saya ini kan langsung lingkupnya kan provinsi ya, mungkin agak lebar, tapi bagaimana nanti ini juga menjadi pemikiran saya supaya nanti saya beserta dengan mungkin DPRD kota atau dengan dinas provinsi dan dinas kota itu harus punya program untuk sosialisasi ke bawah, bagaimana kita membuka pikiran, apalagi perempuan-perempuan di daerah pedesaan yang jauh dari kota yang tentu saja ini. Tapi memang peran digital sekarang tuh memang perlu, sehingga harus banyak terutama anak-anak daerah ya, anak-anak daerah yang dia sudah berkarir bagus itu harus menjadi sumber inspiratif untuk mereka, sehingga mereka dengan sendirinya membuka pemikiran mindset mereka untuk dia juga ikut terjun baik dalam politik, baik dalam secara ekonomi atau dalam sektor-sektor lainnya untuk secara inklusif untuk berperan. Saya rasa dengan adanya sosialisasi ke bawah itu nanti bisa membuka pemikiran para perempuan-perempuan di desa. Baik, kita beri tepuk tangan dulu dong. Baik, Kak Ella. Tentunya tadi kita pernah mendengarkan ya Ibu ya, sudah mendengarkan bahwa Ibu sudah sedikit tahu tentang film yang dibuat oleh sutradara kita, Pak Dandrem 151 Binaya. Tentunya kita ingin mengetahui tanggapan Ibu terhadap film Janji Senja ini. Silakan Ibu. Saya sangat apresiasi sekali pada Bapak Dandrem Antonio yang sudah terjun langsung sebagai sutradara dalam film ini, itu luar biasa sekali. Bahkan mohon maaf, Bapak juga bukan asli anak daerah Maluku, tapi mengangkat cerita anak Maluku, itu saya sangat apresiasi sekali. Sepertinya saya dengan beliau punya chemistry yang sama ya, bahwa kita bagaimanapun juga kita harus punya impact yang baik, yang itu bisa mengangkat anak-anak negeri untuk bisa lebih berperan aktif. Nah, untuk cerita sendiri, sekilas saya mengetahui tentang ceritanya bahwa peran orang tua yang biasa aja, seorang petani sagu ya, kalau tidak salah ya, seorang petani sagu, dan dia punya anak yang luar biasa, dan dia memperjuangkan anaknya, dan anaknya itu sendiri punya kemauan yang luar biasa untuk menjadi seorang tentara, apalagi itu perempuan, itu sangat luar biasa. Bagi saya itu akan menjadi yang tadi saya sebutkan, perempuan-perempuan di Maluku khususnya itu harus melihat film ini. Ini sangat menjadi inspirasi bagi kita para perempuan, apalagi anak muda, untuk kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh menyerah. Memang film ini bisa menjadi fasilitasi untuk agent perubahan untuk Maluku ke depannya, untuk Sri Kandi Maluku. Kita punya pahlawan Christina Marta Tiahahu. Sepertinya cerita ini mirip-mirip juga ya, seorang perempuan yang berjuang dari keluarga yang mohon maaf biasa-biasa saja, tapi bisa membuktikan dirinya.
itu luar biasa. Dan juga pemerannya artis-artis terkenal juga. Iya. Ada Bu Yanti dan Pak Abio sebagai ini ya. Peran ayah. Peran ayah. Kalau peran anaknya? Kakak Maria. Oh, Kakak Maria luar biasa. Maria orang Maluku Utara. Orang Maluku Oh, Utara. Maluku Utara. Tinggal di Tulehu. Oh wow, luar biasa. Keren sekali. Berperannya? Sebagai ajudan Dantrem. Oh wow, luar biasa sekali. Peran-peran di filmnya, Sahabat Maria, luar biasa. Berapa detik aja, Bu. Oh, tapi berapa detik tapi impactnya luar biasa. Itu yang penting. Iya. Satu lagi saya masih Ibu Ika sebagai apa? Saya sebagai Backsound ini. Wow, luar biasa. Udah cantik pintar nyanyi ya Pak ya. Lagunya ciptakan sendiri, Bu. Oh, lagunya ciptaan sendiri. Wow, luar biasa. Nama judulnya Maria. Wow. Judulnya Maria. Keren Kalau sekali. flashbacknya untuk si Pak Arman ini anggota berdiri. Oh, wow. Dia orang masuk juga. Iya, keren. Iya. Pak Arman masih muda. Nah, baik Ibu. Ya. Ibu udah berapa lama menjabat di Komisi 4? Ya. Pelantikan kan September ya, tahun Iya. lalu ya. Jadi kita hampir 1 tahun. Hampir setahun. Iya. Nah, Ibu, hampir setahun itu, mungkin Ibu sudah ke pulau-pulau mana di Provinsi Maluku ini? Provinsi Maluku. Hampir semua kita sudah, kami sudah ya, saya sudah, karena kita kan kemarin kebetulan ada tugas fungsi pengawasan juga, jadi sekaligus kita bisa menjangkau 11 kabupaten kota. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan mungkin di daerah-daerah tersebut, contohnya kayak Moa sama Iya, Saum Laki, itu kan masuk pulau terluar itu Ibu. Iya, Kami iya betul. Nah mungkin apa yang unggul dari daerah-daerah tersebut pulau terluar itu biar dari pemerintah provinsi bisa mengunggulkan atau memberikan program-program unggul yang seharusnya ada di daerah-daerah itu. Apalagi kami kan di situ kan pulau terluar gitu, Bu. Banyak sekali potensi ya, gitu. Tentu saja pariwisata yang paling unggul di sana. Pariwisata perikanan, kemudian pariwisata dan perikanan. Kemudian dari sisi kalau kita dilihat di Seram, di Buru itu kan lebih ke tambang ya, seperti itu. Nah, jadi harapan saya ke depan bagaimana segala potensi yang ada ini kita bisa menjangkau investor untuk berinvestasi, untuk mungkin untuk mengelola pariwisata, kemudian mengelola perikanan, kemudian juga mengelola hasil tambang mineral yang ada di sana. Banyak sekali potensi di sana. Nah, baik Ibu, berbicara soal investor ini. Iya. Nah, dulu saya sempat podcast sama salah satu pejabat lah. Saya sempat podcast sama salah satu pejabat. Nah, di situ sempat bahas soal investor. Nah, di Maluku ini kan pemuda-pemuda kan jadi yang buat investor itu takut investasi di daerah Maluku. Iya, itu karena mindsetnya mereka itu orang Maluku tuh kasar-kasar. Terus ya itu seperti yang tadi Bapak Dantrem kan sempat bilang di materi tadi, kita orang Maluku kebiasaan habis minum berkelahi, miras berkelahi. Nah mungkin Ibu ada kasih solusi biar para investor banyak yang masuk ya. Salah satu juga kan seperti itu Ibu. Oke, masukan dari saya adalah memang kita harus menyadari ya, ini yang kita juga harus memahami. Terkadang kenapa para pemuda melakukan itu tuh juga pasti juga ada penyebabnya. Ada beberapa hal yang mungkin investor yang sudah pernah ada. Saya tidak di sini berpihak atau menyalahkan ya, tidak. Tapi saya mencoba untuk mencari win solution. Kalau menurut saya gitu, apa yang selama ini terjadi seperti mungkin ada investor tapi kok kenapa ada demo dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu juga demonya itu demo karena apa dulu. Apa yang sedang mereka suarakan, aspirasi apa yang sedang mereka suarakan terhadap kenapa mereka menolak. Kita harus mencari sebab akibatnya dulu. Nah, saya rasa kurangnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, kurangnya merangkul, itu yang menjadi permasalahan di sini. Namun masyarakat juga harus kita sosialisasi terhadap kita membutuhkan investor itu harus kita sosialisasikan juga kepada banyak masyarakat, terutama kepada aktivis-aktivis pemuda, kemudian masyarakat awam pada umumnya yang tidak mengerti gitu. Nah, kita harus memberi pemahaman bahwa kondisi saat ini Maluku itu kita masuk ke dalam
kemiskinan yang ekstrim. Kita ya oke lah naik satu tingkat dari yang sebelumnya, yang tadinya kita peringkat ketiga, sekarang kita sudah peringkat keempat lah ya. Tapi kan itu masih jauh dari ekspektasi kita. Nah, sehingga kita harus memberikan pemahaman ke banyak masyarakat. Ini adalah tugas pemerintah daerah di masing-masing wilayahnya untuk mensosialisasikan bahwa kita sangat membutuhkan investor. Karena dengan adanya industri, dengan adanya investor, dengan adanya investasi, itu akan membuat anak-anak kita mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu kan poinnya di situ. Karena kita miskin karena kurangnya ada industri di sini, sehingga kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ketika pemahaman itu kita sampaikan, kita sosialisasikan dengan baik dan benar, lalu kemudian investor datang, kemudian nanti masyarakat adat dan semua stakeholder yang ada di situ dan pemangku kepentingan terkait di situ dikumpulkan, diajak koordinasi dengan baik, saya rasa masalahnya akan selesai. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang akan terjadi yang sekarang ini terjadi di kemudian hari. Nah, kepastian keamanan itu sangat diperlukan di sini. Karena investor datang juga butuh rasa nyaman, butuh keamanan, butuh kepastian bahwa ketika saya berinvestasi, artinya keamanan itu bagaimana, itu yang kita pastikan. Nah, untuk mendapatkan keamanan itu tidak hanya kita menjangkau para instansi terkait, namun kita juga harus, atau lembaga terkait, tapi kita harus memastikan kepada masyarakat, itu yang paling utama. Masyarakat adat harus kita libatkan dalam peran, dalam nanti pengambilan keputusan, itu harus dilibatkan. Aktivis-aktivis, para pemuda-pemuda, kita harus beri pemahaman. Kita kasih peran di situ, kita kasih pengertian. Saya rasa itu advice dari saya. Apabila mungkin ada hal yang kurang tepat, mungkin bisa nanti dimaklumkan atau mungkin ditambahin, seperti itu. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu. Kepada sahabat podcast, tentunya kita harus mendukung program-program dari gubernur kita, Pak Hendrik Lebarisa, dan juga bersama Pak Wagub, Pak Abdullah Fanat, tentunya supaya Maluku ini lebih baik lagi, par Maluku pembaik. Baik, Kayla, tentunya di session berikutnya kita mau bertanya tentang tanggapan Ibu terhadap rumah podcast ini yang dibangun oleh Pak Danrem sendiri. Terima kasih, Ibu. Silakan. Iya. Saya speechless ya. Tadi pertama kali datang tidak ada undangan untuk podcast sebelumnya. Jadi pas begitu datang ketemu Bapak langsung diajak podcast. Satu hal yang saya pikirkan dalam pikiran saya adalah, waduh, kalau tahu gitu, saya tadi ke salon dulu ya, saya make up dulu ya. Tapi inilah apa adanya. Ya, jadi luar biasa. Begitu, saya nggak menyangka ternyata Pak Danrem punya intuisi, punya kreativitas seperti ini. Begitu, saya pikir ya oke lah podcast. Oke, mau ngomong podcast aja saya sudah speechless. Jarang ya seperti itu. Maksudnya seorang Danrem itu berpikir untuk adanya podcast tuh jarang sekali ada di situ. Kemudian podcast begitu masuk ruangan saya lebih speechless lagi. Wow, karena terlalu keren. Ya. Luar kan cuma pintu doang gitu. Iya. Maksudnya orang beliau bilang, "Ayo kita podcast Ibu." Itu aja saya sudah wow. Begitu tahu tempat podcastnya saya lebih wow lagi, lebih speechless lagi bahwa ketika buka pintu, wow, ternyata ruangannya mirip kayak podcast di ini ya, Deddy Corbuzier ya. Belum pernah di sana, cuma lihat di YouTube ya. Tapi keren Pak Danrem, luar biasa Pak Danrem. Tingkat ini menjadi motivasi buat kita bahwa Pak Danrem memikirkan segala sesuatu dengan baik, mulai dari sound, mulai dari monitor, lain sebagainya, kamera. Itu benar-benar beliau saya percaya dengan sungguh beliau benar-benar memperhitungkan semuanya, mempersiapkan dengan matang dan sangat sempurna. Keren. Nah Ibu, ini satu kayaknya kita belum nanya ini. Tadi kan Ibu ikut kegiatan. Iya. Mungkin Ibu ada tanggapan soal peningkatan kemampuan BPD Ibu izin? Saya sangat apresiasi sekali kepada Papsi ya, Papdesi. Ini kan organisasi yang dibentuk oleh kementerian. Nah, ini adalah bentuk atensi pemerintah pusat terhadap masyarakat secara langsung melalui organisasi ini yang dia juga akan membantu pemerintah dalam untuk memastikan fungsi legislasi di Saniri Negeri ya, atau jalannya pemerintah desa. Ini sangat penting sekali karena saya sebagai anggota DPRD provinsi, kita punya tugas fungsi juga mirip dengan Saniri Negeri atau kepala desa juga untuk bagaimana memastikan fungsi
kontrol supaya anggaran-anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu turun langsung betul-betul untuk masyarakat, betul-betul diimplementasikan dengan baik. Nah, saya sangat apresiasi sekali dengan adanya BIMTEK ini membuka pemikiran kita semua bahwa semua itu ada undang-undangnya. Kalau dibiarkan begitu saja, ada undang-undang, dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu organisasi yang menaungi atau tidak ada pendampingan dan sebagainya. Terkadang, mohon maaf ya, kan masyarakat tidak semuanya punya pendidikan yang setara dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya organisasi ini bisa menaungi masyarakat yang dipercaya menjadi saniri atau tadi badan permusyawaratan BPD atau kepala desa untuk dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Betul. Itu. Jadi saya rasa BIMTEK hari ini luar biasa dan tidak kalah apresiasi kepada Bapak Danrem yang sudah memfasilitasi mereka untuk mereka bisa bisa ada dan ada di sini untuk mendeklarasikan diri, kemudian dapat melakukan BIMTEK dengan baik dan berjalan dengan lancar sampai siang ini tadi. Baik, tentunya Kak Ella, kita harus mendukung program 17 prioritas dari Bapak Bodewin dan juga Bapak Ibu Wakil Wali Kota tentunya, sehingga program-program desa ini semuanya bisa menyebar dan bisa lebih baik lagi di Kota lancar Ambon. Tentunya ya. Iya. Nah baik, Kak Ika masih mau bertanya? Saya mungkin mau bertanya, mungkin ada pesan dari Ibu untuk sahabat podcast di rumah sebagai seorang wanita, supaya wanita itu tetap tangguh. Seperti apa Ibu, silakan. Iya, pesan saya adalah kita sebagai seorang perempuan, kita jangan menyerah, kita jangan mau kalah dengan para lelaki yang dia perkasa, dia pejuang untuk keluarga, namun kita juga bisa perkasa juga melalui segala potensi yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bisa terjun dalam ranah politik, mungkin terjun dalam ranah ekonomi, kita juga bisa terjun dalam kesenian dan lain sebagainya. Kita harus membuktikan diri, kita perempuan punya harga diri dan kita harus menjadi diri sendiri. Bagaimana kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk suami, keluarga, anak-anak, namun juga untuk banyak masyarakat luas. Jadi pesan saya adalah apapun yang kita punya potensi diri kita punya, kita harus mengembangkan itu. Karena apa? Karena kita seorang perempuan, kita tidak bisa bergantung kepada suami kita. Kita harus mendukung mereka. Kita harus mendukung mereka tidak hanya secara psikis, namun kita bisa mendukung bagaimana kita bisa membantu secara ekonomi, membantu keluarga, membantu suami, dan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja. Luar biasa Kak. Baik, terima kasih Ibu karena sudah berkenan duduk bersama kami di Rumah Podcast 151 Binaya, dan terima kasih untuk informasi yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk kita dan sahabat-sahabat followers Podcast 151 Binaya, terutama untuk masyarakat Maluku, supaya semoga kita bisa bersama-sama ya Bagokile membangun Ambon lebih baik lagi. Dan sampai di sini episode kita kali ini, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Serdakwa Travela April Melsa Sail dan saya Mariska Muskita dan narasumber kita yang cantik Maria Hetaria. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai mese aman. We love Indonesia forever. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu, terima kasih. Beda janji, beda jaga, alih untuk selamanya. Beda janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya, dari relung hati jiwa. Cuma beralih sajalah, cinta di abadi selamanya. Bagaimana baik Tuhan, suka si dia beta. Ini kan tulang rusuk yang pernah berat.
beta bahagia sununai beta bahagia sayang Ake banyak sayangnya mau hidup dengan beta selamanya. Oh